Oke, baik. Berbicara mengenai pertidaksamaan, maka tandanya adalah lebih besar sama dengan, ya. Kemudian apa namanya, lebih kecil sama dengan. Sama satu lagi, misalkan saya contohnya setengah, ya, log, kemudian berapa ya? Kita buat sama saja. 3x plus 5 lebih besar sama dengan setengah log 35. Nah, begini. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita mengerjakan apa namanya, pertidaksamaan logaritma, yang perlu diperhatikan adalah sudah sama belum lognya, begitu. Sudah sama belum lognya. Kalau sudah sama diapakan kemarin? Tinggal Coret, Pak. ya, tinggal dihilangkan. Tinggal dihilangkan, kemudian maka kita mengambil nilai dari numerusnya. Berarti adalah 3x plus 5 lebih besar berapa? 35. Oke. 3x. Gimana jadinya? Lebih besar 35 35 kurang 5. dikurang 5. Yus, 3x lebih besar 30, maka nilai x lebih besar berapa? 10. 30 dibagi dengan 3, x lebih besar 10. Oke. Nah, di dalam persamaan logaritma, maka nilai x ini untuk menguji numerusnya. Tapi di pertidaksamaan logaritma itu tidak perlu. Jadi uji numerusnya adalah, ya, uji numerus, ya. Uji numerusnya langsung saja nilainya 3x plus 5 lebih besar 0, begini uji numerusnya. Berarti tinggal dipindahkan ruasnya, tinggal pindah ruas, ya. 3x lebih besar min 5, maka nilai x lebih besar min 5/3. Nah, pertanyaannya adalah jawabannya bagaimana, Pak? Oke. Ada yang sudah belajar mengenai ini? Ya, ini 3 ya. Ini 3. Nah, jawabannya itu tidak langsung x lebih besar 10, x lebih besar min 5/3. Enggak. Tapi kalian perlu membuat garis bilangan, ya, di sini. Di sini misalkan titiknya adalah 0, 10 itu berarti di kanan, ya. Di kanan misalkan di sini 10, kemudian di sini adalah min 5/3, ya. Jadi adalah min 1 lebih, min 5/3. Nah, ketika kita berbicara x lebih besar 10, berarti arahnya adalah ke kanan, begini. Nah, ketika kita melihat x lebih besar min 5/3, maka arahnya juga ke kanan seperti ini. Nah, kira-kira nih, mana daerah yang dilewati oleh dua garis? Apakah di x min 5/3 lebih besar atau di x lebih besar 10 yang dilewati oleh dua garis? X lebih besar 10. X lebih besar 10. Nah, ini karena dilewati dua garis, maka inilah menjadi himpunan penyelesaiannya. Berarti HP-nya bagaimana, Pak? HP-nya adalah X lebih besar 10. Begini. Ya. Ini untuk mencari pertidaksamaan logaritma. Nah, kemudian sebelum bertanya, apa bedanya dengan setengah? Kalau basisnya di atasnya 1, maka tandanya tetap sama. Tapi kalau basisnya setengah, ya, ini kan setengah nih, maka tandanya berubah. Jadi ini tetap dicoret sehingga 3x plus 5 kurang dari sama dengan 35. Begini. Ya, tandanya berubah, ya. Tandanya yang berubah. Oke, kalau yang ini awalnya lebih besar sama dengan, maka menjadi kurang dari sama dengan. Prosesnya sama saja. Berarti adalah yang tadi seperti tadi, ya, 3x kurang dari 35 min 5, 3x kurang dari 10, 30, maaf, maka x kurang dari 10 langsung, ya. Nah, uji numerusnya gimana? Kalau uji numerusnya itu sama. Uji numerus, ya. Uji numerusnya itu sama, maksudnya adalah 3x plus 5 harus lebih besar 0.
begini. Nah, begini ya. Jadi nilai X-nya seperti yang ini, maka min 5/3. Nah, gambarnya bagaimana, Pak? Nah, kita coba gambar, maka gambarnya seperti ini. Oh ya, ketika kalian tandanya lebih besar, X lebih besar 10, berarti di sini titiknya buletan kosong. Di sini juga buletan kosong. Nah, kemudian ini kan daerahnya nolnya di sini. X kurang dari 10 di sini. 10 berarti kalau dia adalah sama dengan maka buletannya penuh. Ya, ini arahnya ke kiri. Nah, X lebih besar min 5/3. Nah, ini buletannya adalah kosong min 5/3. Kemana arahnya ini? Lebih besar. Ke kiri apa ke kanan? Kemana? Pak. Gimana? Ke kanan. Ke kanan. Ya, arahnya ke kanan. Yang kena dua-duanya di mana? Yang di atasnya min 5/3 sama 10. Antara, ya betul. Ya, jadi bukan 10-nya, tapi antara min 5/3 sampai dengan 10. Nah, penulisan HP-nya bagaimana? Kalau di antara, maka HP sama dengan, ya seperti ini, min 5/3 kurang dari X. Atau bacanya begini, X lebih besar min 5/3 kurang dari sama dengan 10. X kurang dari 10. Maka inilah HP. Begitu. Oke, ini adalah dua soal tapi satu tipe ya. Dengan nilai yang sama, yang membedakan adalah basisnya yang berbeda. Sehingga daerah hasilnya juga berbeda. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Pas saya nggak ngerti yang bagian gambar-gambar itu. Ya, yang gambar-gambar ya. Oke. Satu. Kemudian yang kedua? Ada lagi? Pak, kenapa itu saya bingung kenapa yang di HP-nya itu yang satunya tuh kayak apa sih tanda lebih besar biasa, yang satunya ada sama dengannya gitu. Oke, baik. Oke, ada lagi? Pak, itu kanan kiri ikut ininya. Apa? Ikut lebih besarnya. Habis itu kalau ke kanan ikutin tandanya lah, Pak. Ya, oke, baik. Saya kumpulkan ya. Nah, pertama saya menjawab yang pertanyaannya apa namanya? Zahwa. Pak, gimana caranya menentukan daerahnya, Pak, garis-garisnya, Pak? Saya masih bingung. Nah, gitu. Jadi misalkan begini. Ada garis ya, kemudian ini ada titiknya 0. Pasti ya kita buat titik 0 yang pertama. Nah, kemudian min 5/3, saya ulangi lagi gambarnya ya, sama 10 di sini. Ternyata min 5/3 apa tandanya di sini? X. Nah, ini sekaligus menjawab yang pertanyaan yang kedua. X lebih besar min 5/3. Berarti arahnya ke kanan. Nah, begini. Arahnya ke kanan. Terus kemudian ketika yang ini adalah X kurang dari sama dengan 10. Berarti arahnya ke kiri. Nah, di sini selalu bilangan kosong. Artinya apa? Di titik min 5/3 itu enggak ada. Di titik min 5/3 itu enggak ada. Pak, gimana cara menentukan tandanya kurang dari sama dengan atau lebih besar aja, Pak? Gitu. Yang menjadi kuncinya adalah ketika penyelesaian ini selalu ada nilainya, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar sama dengan. Tapi pada uji numerus, nah ini menjadi catatan ya, pada uji numerus pasti lebih besar saja, lebih besar 0 gitu. Nggak ada lebih besar sama dengan, nggak ada. Tapi pada prosesnya yang di sini ada, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, ada. Begitu. Jadi daerahnya adalah tadi adalah daerah yang digaris dua-duanya. Misalkan saya kasih contoh daerahnya saja ya. Misalkan di sini oke. Sini adalah 0 ya. Kemudian di sini adalah buletan kosong min 2 misalkan. Di sini adalah buletan penuh 3. Apalagi ya? Saya gambarnya nanti sama di sini adalah
bulatan penuh min 4. Nah, begini. Yang awalnya ke sini ya. Terus kemudian yang kedua adalah ke kanan. Yang ketiga adalah ke kiri. Nah, kira-kira daerah, ini buletannya penuh. Kira-kira daerah yang dilewati 4 garis, ya, 3 garis itu yang daerah mana? Apakah daerah kurang dari min 4? Apakah daerah Antara dua. yang mana? Yang -2 ke 0 itu loh, Pak. Ya, betul. Yang Betul jawabannya. Adalah -2 ke 0. Karena kenapa di sini? Ya, kita coba tarik garis seperti ini, dilewati 3-3-nya. Ya kan? 1, 2, 3. Kalau yang di sini cuma dilewati 2, ya kan? Apalagi kalau di sini cuma dilewati 1. Di sini dilewati cuma 2. Cari yang dilewati 3-3-nya. Begitu. Sehingga jawabannya apa? Tadi kalau di antara min 2 kurang dari, karena buletannya kosong, kurang dari X, kurang dari sama dengan 0. Begitu. Oke, bisa? Insya Allah kayaknya bisa, Pak. Insya Allah kayaknya bisa. Oke. Bapak menang. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya Siapa? Pak Wikan. Pak Wikan. Gimana Pak Wikan? Maksudnya buletan kosong sama buletan penuh itu apa, Pak? Maksudnya buletan kosong sama buletan penuh itu artinya jadi ketika ada tanda sama dengan sama tidak ada. Ada sama dengan sama tidak ada. Kalau buletan penuh berarti 0 itu termasuk. Kalau buletan kosong berarti min 2 itu enggak termasuk. Antara min 2 sampai 0 begitu. Misalkan contohnya gini. Di sini buletan penuh dari min 5. Di sini 1 ya, di sini ada 0. Berarti isinya adalah setelahnya min 5. Maaf. Kalau ini bulatan kosong isinya adalah setelahnya min 5. Ya, misalkan ke sini. Berarti adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0 dan 1. Kenapa 1 ikut? Karena 1 adalah buletan penuh. Karena ini himpunan bilangan real, jadi sebenarnya sebelumnya min 5 itu ada nilainya. Min 4,9, min 4,9,9 kayak gitu. Jadi semakin mendekati min 5. Tapi pas di min 5-nya itu enggak ada. Begitu. Agak abstrak memang. Gimana sih Pak? Bayanginnya Pak, agak abstrak. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya dong. Ya. Saya mau nanya. Ya, Hania. Berarti kalau misalkan dia lebih besar tuh arah garis bilangannya ke kanan. Kalau dia lebih besar sama dengan ke kiri gitu, Pak. Kalau kurang dari ke kiri, kalau lebih besar ke kanan. Betul. Ya itu maksud saya. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak. Ya. Itu kan tadi, tapi Bapak sudah hapus sih. Yang tadi tuh loh, kan min 2 lebih kecil dari X. Kenapa bisa tahu kalau itu lebih kecil dari X? Kenapa bisa tahu itu lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 0? Kan dia tuh kayak gitu. Ya itu deh. Tes. Oke, baik. Pak, gimana Pak cara penulisan lebih tepatnya mungkin seperti itu ya. Jadi saya kasihkan contoh gini. Kalau ada yang pertama gini. Ini bulatan penuh pada min 1, ini 0, ini 2. Arahnya ke sini. Ini bulatan kosong. Ini ke sini ya, ke kiri, yang ini ke kanan. Yang kemudian yang kedua adalah garisnya seperti ini. Min 3 bulatan penuh. Kemudian di sini bulatan penuh juga 2. Di sini 0. Tapi cuma garisnya seperti ini. Nah, ini ya menjadi kuncinya. Kalau ini daerahnya ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri tadi disampaikan Hania gimana tadi? Hasna masih ingat nggak?
Kalau X ke kiri arahnya berarti gimana? Lebih kecil. Iya, betul. Lebih kecil sama dengan min 1. Kalau ke kanan? Lebih besar. Ya, ke kanan itu lebih besar. Berarti X lebih besar 2. Ketika di tengah, ini yang berbeda. Ketika yang di tengah, Pak, kita boleh nggak menjelaskan, Pak? Misalkan X lebih besar sama dengan min 3. Terus kemudian yang ini X kurang dari sama dengan 2. Boleh. Ini benar. Tapi di dalam jawaban nggak mungkin ada yang ini. Meskipun ada, tapi kemungkinannya kecil. Ya. Biasanya yang paling ada adalah min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Jadi ngebacanya dari X-nya ini, Hasna. Baca, coba kamu baca dari X-nya. X lebih besar X lebih sama besar dengan, dari min 3. ya, betul. X lebih kecil sama dengan 2. Betul. Oke. Itu paham ya adiknya Hania? Ikut belajar juga ya. Oke. Paham Hasna? Ya. Oke. Iya. Nah, begitu cara menyelesaikannya pertidaksamaan. Nah, Bapak sekarang mau ngebahas yang agak soalnya di atasnya ini gitu. Jadi bagaimana kalau seandainya bentuknya kuadrat ya. Oke. Log X kuadrat plus 2X plus 1 ya lebih besar sama dengan log 4X plus 9. Sudah sama belum ini lognya? Sudah sama belum lognya? Lognya sama Pak, Sama Pak. Iya, sama. Jadi ketika tidak ditulis berarti menyimpan 10 ya di sini. Berarti kita bisa langsung menyelesaikan dari numerusnya. Ya, berarti adalah X kuadrat plus 2X plus 1 lebih besar sama dengan 4X plus 9. Ingat, ketika kita ada nilai X kuadrat, maka bawalah semuanya yang ada di kanan ke kiri semua. Ya. Tapi kalau nggak ada X kuadratnya, langsung diselesaikan biasa. Tapi kalau pas ada, berarti semuanya harus dibawa ke kiri semua. Oke, X kuadrat plus 2X. Nah, ini ya. Min 4X. Jadi diurutkan ya. Plus 1 min 9. Oke, bagus. Lebih besar sama dengan 0. Oke. Berarti X kuadrat min 2X min 8 lebih besar 0. Faktornya sekarang. Berapa? Faktor dari 8. 4 sama 2. 4 sama 2. Oke, bagus Lisa. 4 sama 2. Min plusnya gimana? Plus sama min nggak sih? 2-nya plus, 4-nya min. Min. Oke, Plus 2-nya. Ya, oke. 2-nya plus. Betul. Ya, 2-nya plus, 4-nya min. Berarti adalah X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2, X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Nah, kita gambarkan titiknya. Nah, karena ini tandanya apa? Lebih besar sama dengan, maka titiknya bulatkan penuh. Min 2, di sini 0, di sini bulatan penuh 4. Terus pertanyaannya adalah gimana cara kita mengetahui daerahnya? Ya. Caranya gimana? Yaitu dengan melihat tandanya ini. Tandanya ini. Kalau lebih besar itu apa tandanya? Daerah apa yang diminta? Kanan. Ya, daerah positif. Nah, daerah positifnya. Positif. Saya batasin dulu daerah positifnya. Nah, kemudian kita perlu mengecek nilai 0 nih yang paling gampang. Jadi memasukkan ya nilai 0, nilai 0, nilai 0. Jadi ke sini. Boleh ke sini, boleh ke 1, boleh ke 2. Nah, ini. Ya, jadi misalkan kita masukkan ke 1 berarti adalah 0,
ditambah 2, kemudian 0 dikurangi 4. 0 tambah 2 berapa? 2. 2 dikali dengan min 4. Hasilnya berapa? Min 8. Negatif apa positif ini hasilnya? Negatif. Berarti negatif. Berarti yang di antara min 2 sampai 4 pasti negatif. Kanan kirinya kalau kalian ingat materi di pertidaksamaan Positif. eksponensial positif. Arah panahnya gimana sekarang? Nah, itu saya lupa, Pak. Arah panahnya mengikuti ini, daerah positif berarti arahnya menuju positif ke kiri sama ke kanan. Kiri. Kanan. Kiri itu negatif kan? Iya, kalau konteksnya pas di akhirnya. Tapi ini kita menentukan daerahnya dulu. Daerah khusus yang di sini. Daerah yang diminta adalah daerah positif ya. Daerah di sini. Daerah yang diminta adalah daerah positif, maka kita dari gambarnya mencari daerah yang positifnya. Oh, ternyata ke kiri sama ke kanan. Begitu. Kalau misalkan yang diminta daerah negatif, berarti kita memilih yang di tengah. Ya. Nah, gimana? Ada pertanyaan lagi? Enggak, Pak, paham. Pak, kalau yang pakai yang nomor 2 tuh hasilnya sama? Sama. Kalau pakai nomor 2 hasilnya sama. Tinggal masukkan nilainya 0 kuadrat, min 2 kali 0, min 8. Maka hasilnya juga min 8. Ya, tidak berbeda. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah menyelesaikan numerusnya, maka yang dilakukan apa selanjutnya? Uji numerus. Iya, uji numerusnya. Uji numerusnya ada 2 ya. Uji numerusnya ada 2. Yang ini sama yang ini. Kita selesaikan dulu yang pertama, x kuadrat plus 2x plus 1. Numerus itu apa? Lebih besar apa lebih besar sama dengan? Besar. Lebih besar. Besar. Lebih besar, Pak. Iya, lebih besar aja. Nggak ada sama dengannya. Nah, lupa ini tadi. Lebih besar 0. Begitu. Maka kita faktorkan di sini x sama x, 1 sama 1. Plus sama plus ya. Berarti x sama dengan min 1. Yang ini juga sama. X sama dengan min 1. Kayak gitu. Oke. Berarti gambarnya bagaimana, Pak? Nah, min 1 ya di sini. Maaf, bulatannya kosong. Oke. Nilainya adalah di sini 0 misalkan ya. 0 di sini adalah min 1, bulatan kosong. Sekarang panahnya gimana? Ya. Jadi kalau kita melihat, kalau kalian nggak percaya, coba masukkan nilai uji nilai min 2. Nilai min 2. Nilai min 2, uji nilai 1. Hasilnya berapa di sini? Apakah hasilnya positif, apa hasilnya negatif? Ingat ya, kalau lebih besar berarti daerah yang diminta adalah daerah positif. Ya. Ini daerah positif plus. Oke. Coba min 2 kuadrat berapa? Berapa? Min 2 kuadrat? 4. 4, oke. 2 kali min 2? Min 4. Min 4, oke. 4 min 4, 0 ditambah 1, 1. Berarti lebih besar 0 kan? Ya. Kemudian yang kedua, berarti ini daerahnya positif ya. Kemudian yang kedua adalah 1. 1 tambah 2 tambah 1. Berarti adalah 4. Daerahnya juga positif. Nah, maksudnya adalah hanya di titik min 1 lah yang tidak ada nilainya. Karena di sini adalah 0. Selebihnya benar. Jadi ke kiri juga benar ya, ke kanan juga benar. Gambarnya gini, ke kiri dan ke kanan. Itu. Tapi di min 1-nya nggak ada dia, kosong. Setelah min 1 kiri maupun kanan ada gambarnya. Oke. Nah, yang selanjutnya uji numerus yang kedua berarti adalah 4x plus 9 lebih besar 0. Nah, kalau yang seperti ini gampang nih, tinggal dipindahkan saja. 4x lebih besar min 9, maka 4x ya
X aja lebih besar min 9/4. Nah, ini kalau kita gambarkan berarti min 9/4 itu berapa sih? Berapa? Min 9/4. Min 9 bagi 4. Min 2,25. Min 2, lebih ya, min 2, lebih. Berarti di setelahnya min 2. Posisinya di sinilah katakannya. Berapa? Ya, lebih besar. Berarti arahnya ke kanan apa ke kiri? Ya, min 2,25. Oke. Ke kanan apa ke kiri nih? Ke Kanan. ke kanan. Nah, tapi buletannya buletan kosong. Nah, ini arahnya ke kanan. Jadi kita mempunyai ya, betul. Jadi kita mempunyai 3 daerah yang harus kita gambarkan. Ada daerah 1, ada daerah 2, sama ada daerah 3. Nah, ini nantinya kalian bisa ulang lagi setelah pembelajaran. Nanya, Ya. itu kan uji nilainya tadi kan min 2 kan? Ini siapa? Zivana ya? Ya. Nah, terus berarti itu kan daerahnya tuh positif. Walaupun dia min, tetap Ya. bisa bilang positif. Ya, daerahnya positif meskipun ke kiri. Ya. Uji nilainya min 2. Nggak harus min 2 sebenarnya. Min 3 juga boleh. Yang penting di kirinya min 1. Begitu sih, Pak. Boleh min 2, min 3, dan seterusnya. Hasilnya yang dihasilkan apa? Apakah positif apa negatif? Berarti walaupun dia minus, itu kalau daerahnya yang diminta positif, dia bisa dibilang positif. Iya. Positif. Karena nilai berbeda dengan daerah. Kalau nilai itu yang kita masukkan, kalau daerah itu daerah yang hasilnya itu. Meskipun nilainya negatif, tapi ketika dimasukkan positif daerahnya, berarti itu kita pilih. Oke. Baik ya. Baik. Yang terakhir berarti kalian kumpulkan semuanya garisnya jadi satu garis. Ya. Sebentar, saya coba sini ya, gini ya. Kita tandain dulu yang pertama, yaitu adalah 0 ya, paling gampang. 0-nya kita taruh di tengah. 0. Kemudian kita sudah lewati melalui gambar 1, kita ada nilai min 2-nya. Kita min 1 di sini, min 2-nya di sini. Min 2 buletannya penuh apa enggak, kosong? Kosong. Penuh. Penuh. Ya, buletannya penuh berarti di sini buletan penuh. Oke, sama 4 ya. Nah, kita gambarkan arahnya ke kiri sama ke kanan ya. Kemudian yang kedua ada di min 1-nya nih. Min 1-nya di sini buletannya kosong ya. Tapi dia di min 1-nya enggak ada, arahnya ke kanan dan ke kiri juga. Saya coba pakai warna yang lain ya. Ke sini berarti arahnya ke kiri sama ke kanan. Nah, begini. Dan yang ketiga adalah yaitu min 9/4. Buletannya kosong juga ya. Berarti di daerah setelahnya 2 tadi kita hitung buletannya kosong, min 9/4 ya. Oke. Saya ganti warna apa ini ya? Ini. Arahnya ke kanan. Nah, Cepat dulu ya, saya mau foto. nanti nanti Bapak share juga fotonya. Fokus belajar dulu ya. Oke, ke kanan. Nah, begini nih. Yang kena 3-3-nya yang mana sekarang? Coba kalian perhatikan. Min 9/4 ke min 2. Min 9/4 sama 4. Sama 4. Min 9/4 ke min 2. Ini min 9/4 sama 4.
Oke. Kalau kalian bingung, ya kalian coba partisi jadi beberapa bagian. Ini sudah dipartisi ya. Oke, ini dipartisi. Ini partisi juga, yang ini juga dipartisi. Nah, akan kelihatan. Yang kena tiga-tiganya yang mana? Yaitu adalah, tadi benar yang pertama? Yaitu adalah ini, ya, daerahnya ini. 1, ya. Ini. Sama yang ini, kalau kita perhatikan. Ya kan? Sama yang ini. Oke. Nah, ada di daerah sini dan ada di daerah yang di sini. Paham? Sekarang cara menuliskannya sekarang. Paham. Cara menuliskannya adalah HP-nya, berarti tadi disampaikan dari -9/4 ke -2. Ingat, -9/4 ini adalah bulatan kosong, maka -9/4 kurang dari tandanya. Kurang dari X, yang ini bulatan penuh, yaitu adalah kurang dari sama dengan -2. Atau ya, ini tadi bulatannya penuh Pak, berarti atau X lebih besar sama dengan 4. Begini. Oke. Silakan diamati dulu, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Pak, coba dijelasin ulang penulisan HP itu. Oke. Meskipun agak terputus-putus, semoga Bapak menangkap ya. Begini Hania, jadi dalam penulisan HP-nya kita memperhatikan dari bulatan penuh dan bulatan kosongnya, begitu. Jadi di sini tadi kan pertama kita menggambar yang ini bulatan penuh semuanya. Kemudian kedua kita menggambar yang di -1 bulatannya kosong. Kemudian yang ketiga kita menggambar di -9/4 juga bulatannya kosong. Ternyata ketika diujikan ya daerahnya adalah yang kena tiga-tiganya ada di -9/4 sampai dengan -2. Nah, -9/4 ini mengacu kepada yang bentuk ketiga bahwasanya adalah bulatannya kosong, maka kita tandanya adalah kurang dari. Ya, meskipun ini lebih besar, Pak. Iya, ini daerahnya yang belum digabung, tapi yang ini adalah daerah yang sudah digabung. Makanya berbeda tandanya. Ya, maka di sini adalah ketika di antara tadi saya jelaskan kalau di antara adalah X lebih besar -9/4. Ya, X lebih besar -9/4, tapi tandanya adalah kurang dari. Terus kemudian tidak ada sama dengan. Yang kedua karena ini ada ada bulatan penuhnya maka ada sama dengan -2. Dan yang ketiga, yang terakhir ini arahnya semuanya mengarah setelahnya 4. Maka dan 4-nya itu ada tanda bulatan penuhnya. Maka tandanya adalah X lebih besar 4. Begitu. Oke. Kuncinya adalah diulangi nanti untuk belajarnya. Mana yang belum paham, ya itu yang dipelajari. Baik, ada pertanyaan lagi? Bapak, bawahnya X sama dengan -1 atau X sama dengan -1 itu apaan? Ini? Iya itu. Ini gambarnya seperti ini. Daerahnya ini. Ini oh ya, kurang di sini ya, -1. Nah, gini. Gambarnya di situ. Jadi memuat gambar di mana pas di -1-nya nggak ada penyelesaiannya, tapi kiri kanannya itu daerahnya positif semuanya.
Terbukti dari mana? Dari uji nilainya. Oke, sudah siap berarti ya ujian ya? Pak, itu harus digambar semua. Harus nggak harus digambar semuanya. Ini untuk mempermudah penyusunan gambar terakhir ini. Yang paling utama yang gambar terakhir ini. Karena kita akan melihat daerahnya. Kalau kalian nggak menggambar, maka kalian nggak akan mengetahui daerah. Pak Said, ini kan kita ngebahas pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan ya? Ya, Oh, nggak jadi, Pak. gimana? Nggak apa-apa? Enggak, Pak, nggak jadi. Udah paham. Oke, udah paham. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, Pak, ya uji nilai -2 sama uji nilai 1 itu dapat dari mana? Usah diambil dari mana? diambil dari kiri dan kanannya -1. Kalau -2 itu kirinya -1 ya, kalau yang 1 kanannya -1. Jadi membuktikan apakah bernilai positif ya di daerahnya ini. Begitu. Atau paling gampangnya ya, ketika ada bentuk yang seperti ini yang akarnya sama, berarti di -1 ini nggak dipilih tapi kiri kanannya dipilih. Itu aja sih. Di -1-nya nggak dipilih, kiri kanan dipilih. Gimana? Itu tuh garisnya diambil yang nilai positif aja. Garisnya diambil yang nilai positif saja. Yang di mananya? Yang di sini atau yang lain? Iya. Ini Yang siapa Nafis ya? Iya, Pak. Yang di akhir tuh loh, Pak, yang Oh, banyak. enggak. Bukan. Bukan yang bernilai positif, tapi melainkan yang kena tiga-tiganya. Garis kena tiga-tiganya. Begitu. Ini enggak bernilai positif, sebenarnya ke kiri, tapi yang kena tiga-tiganya arsirannya. Sehingga dia yang kena tiga-tiganya ada di daerah sini dan daerah sininya. Kebetulan saja X lebih besar 4. Misalkan ya X kurang dari 4 ya bisa jadi nantinya. Jadi yang tandanya di sini kemungkinan bisa berubah. Yang masih penyelesaian 1, 2, 3-nya ini. Tapi ketika sudah di hasil akhir inilah sebagai di finalnya lah. Katakanlah seperti itu untuk menghasilkan nilainya. Oke. Sudah? Bisa dilanjutkan? Bapak, ini berapa soal sih, Pak? 3 atau 1 soal lagi? Apanya? Yang Bapak gambar. Ini 1 soal. Soalnya ini. Nah, penyelesaiannya ini. Gitu. Panjang ya. Ada 35 soal besok. 35. Ya. Esai semua, Pak. Ya, pilihan ganda. Berapa Pak ininya esainya? Esainya 5. Nggak ada Paling susah Pak. Esai. Ya, pelajarin apa yang sudah Bapak sampaikan ya. Karena kursusnya sifat-sifat logaritma di situ kan kemarin belum tuntas, makanya dicari referensinya untuk bisa lebih memahamkan kalian begitu. Jadi kalau SMA guru nggak sebagai ini saja ya yang mengasihkan. Jadi SMA harus lebih mandiri lagi, kalian harus bisa improve dalam belajar ini. Oke, baik. Gimana? Lanjut? Oke, lanjut. Oke, coba sekarang kalian yang mengerjakan. Semoga waktunya cukup ya. Ini terakhir, nanti kalau misalkan ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya Bapak mengenai pembahasan atau mengenai soal yang kalian coba.
Kita kerjakan bersama-sama saja karena waktunya mepet. Ya. Oke, baik. Basisnya kurang dari 1 atau lebih besar 1? Kurang. Kalau kurang dari gimana? Dibalik nggak sih? Ya, berarti tandanya harus dibalik. 5x plus 9 lebih besar 3. 2x min 3. Nah, dialjabarkan biasa ya. Dikumpulkan nih 5x min 2x lebih besar min 3 ditambah 9. 3x lebih besar berapa? 12 apa? Pak. Oh, itu kan pindah ruas. bukannya Bukannya min. min ya? Oh iya, oh berarti masih fokus ya. 9. Min 12. Min 12. Maka nilai X ya lebih besar min 12 dibagi 3, nilai X lebih besar min 4. 1 ya. Kalau kalian mau gambarkan boleh ya. Kemudian uji numerus sekarang. Uji numerus 5x plus 9. Kalau uji numerus selalu lebih besar 0. Yang ini juga sama. 2x min 3 selalu lebih besar 0. Begini. Berarti 5x lebih besar Min min 9, maka nilai X lebih besar min 9 per 5. Yang di sini 2x lebih besar 3, maka nilai X lebih besar 3/2. 3/2. Kumpulkan semuanya. Ya, saya tandain di sini, kumpulkan semuanya yang di sini 1, 2, ya sama 3. Kumpulkan dalam satu gambar. Baru kalian bisa menyimpulkan hasilnya. Dikumpulkan sini garisnya ya. Katakanlah di sini adalah 0, tandanya X lebih besar min 4. Bulatan penuh apa bulatan kosong? bulatan kosong. Bulatan kosong. Di sini min 4, arahnya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Ya, ke kanan. Terus kemudian min 9 per 5. Min 9 per 5 ini min 1 lebih lah ya, katakanlah di sini. Buletannya juga kosong, min 9 per 5. Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Oke. Nah, yang terakhir lebih besar 3/2. 3/2 itu berapa? 3/2 itu 1,5. Ya, 1,5 katakanlah di sini ya, 3/2. Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Yang kena tiga-tiganya yang mana? Yang 3/2. 3/2. Ya, betul. Berarti HP-nya adalah X lebih besar 3/2. Oh, gitu. Ya, gitu. Paham? Kok ini lebih dikit, Pak? Ya, Paham. karena dia bukan kuadrat. Kalau kuadrat panjang. Nah, ini kalau kuadrat panjang. Begitu. Kalau dia nggak kuadrat, simple. Oke. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Tapi yang tadi tuh saya nggak bisa kayak. Ya, nanti porsinya juga saya sesuaikan. Ya. Tidak semuanya kuadrat ya atau tidak semua ini. Jadi mungkin yang kuadratnya tidak sebanyak yang ini. Tapi kalian harus belajar semua. Oke, insya Allah bisa. Nah, ini nanti Bapak upload ke YouTube ya. Kemudian kalian bisa mempelajari lagi dan untuk catatannya ini Bapak share di grup kelas. Jadi silakan boleh ditulis ulang ya, diulang-ulangi lagi jika memang kurang jelas ya, maka nanti bisa ditanyakan langsung. Oke. Baik, terakhir ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya itu. Itu kalau tandanya kurang dari itu harus diubah jadi kayak gitu. Karena basisnya kurang dari 1. Karena apa? Basisnya kurang dari 1. Kalau basisnya lebih besar 1, nggak perlu diubah. Tadi kalau kurang dari, ya tetap kurang dari. Oh, berarti diubah kalau basisnya kurang dari 1 aja? Ya, betul. Misalkan setengah, 1/3, gitu, 1/7, maka perlu diubah tandanya yang ini. Kalau awalnya kurang dari menjadi lebih besar.
Kalau misalkan kurang dari sama dengan, ya berarti di sini lebih besar sama dengan. Oke, oke. Oke, nah itu ya catatannya ya, biar nggak lupa nanti pengerjaannya karena sudah interest nih mengerjakan ternyata salah di tandanya atau nggak ketemu hasilnya. Dan pesan Bapak ya, kerjakan soal yang menurut kalian mudah. Pak, ada yang mudah tapi Nggak ada yang mudah. Bisa. Pengalaman Bapak mungkin yang pernah Bapak share ya. Jadi level soal itu Bapak bagi menjadi 3, adalah yang mudah, sedang, sama susah. Kalau yang mudah lanjut ya, maksudnya bisa dikerjakan. Kalau yang sedang tandain, yang susah juga tandain. Jadi dalam waktu 1,5 jam itu kalian bisa mengerjakan semuanya. Meskipun tidak sempurna ya, paling tidak kalian sudah berusaha. Daripada kalian terpaku pada satu soal yang susah, padahal kalian nggak bisa. Kayak gitu. Waktu kalian nanti habis di situ. Ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Baik. Yang terakhir adalah pesan Bapak, semangat belajarnya. Ya, ini adalah awal untuk nilai kalian di rapor. Ya, kalau kemarin PTS masih hanya sebagai rapot bayangan, tapi ini adalah sebagai rapot yang nantinya anak kalian juga bisa melihatnya. Jika kalian sudah berkeluarga nanti. Dapat berapa untuk di semester 1 dan dapat berapa untuk di semester-semester selanjutnya. Oke. Baik, Bapak akhiri, ya kita akhiri dengan baca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, terima kasih anak-anak sekalian, 23 anak yang sudah bergabung, minus 2, satu sakit, yang satunya lagi mungkin nggak tahu, atau terkendala dari sinyal dan sebagainya. Baik, Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Ya. Pak.